Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan belajar hari ini untuk melihat sebuah fakta dalam kehidupan kita yang hampir kebanyakan gereja itu nggak perhatikan bagian ini. Ya, mari kita buka 2 Korintus pasal 8. Ada sebuah kisah yang luar biasa. 2 Korintus pasal 8. Ya, mulai ayat yang pertama. Udah siap semuanya? 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Judulnya pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa itu? Nah, saudara, kalau kita mendengar kata mendapat kasih karunia, pasti konotasi kita, pasti pikiran kita, aku dapat berkat, aku dapat ini karena kasih karunia. Tapi hari ini kita akan belajar kasih karunia yang mereka gereja-gereja Makedonia dapat dari Tuhan. Saudara kan kaget, bukan berkat-berkat jasmani, tapi sebuah fakta yang bertolak belakang dengan konsep pikiran kita sebagai gereja yang selama ini kita tahu. Lagi sekali saya baca ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Siap-siap, pasang sabuk pengaman, tahan napas, karena kasih karunianya bentuknya beda dari konsep yang kita pikir selama ini, saudara. Ayat 2. Selagi mereka dicobai dengan berat. Kaget gak? Ternyata itu kasih karunia. Selagi mereka dicobai dengan berat. Ayo, amin atau aman? Dicobai dengan berat. Itu kasih karunia. Belum selesai. Kalimat kedua. Dengan berat dalam pelbagai macam-macam apa? Penderitaan. Bayangkan, selagi mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Saya lompat dulu, nanti saya akan kumpulkan 2 hal ini, hasil dari itu. Yang ketiga disebut begini, masih ayat 2 ya. Dan meskipun mereka sangat miskin. Ayo kita bongkar. Lengkap nggak penderitaan mereka ini? 1, mereka dicobai dengan berat. 2, dalam pelbagai penderitaan. Nomor 3, kondisi mereka sangat miskin. Kira-kira percaya nggak kalau ini juga kasih karunia? Kira-kira hostnya bisa jawab nggak? Apakah ini kasih karunia? Ya. Saudara, luar biasa. Karena selama ini kita berpikir kasih karunia itu yang enak-enak, yang indah, yang bagus. Tapi ini di dalam pelbagai penderitaan, mengalami pencobaan dengan berat, sangat miskin. Oke, ada 2 hal yang keluar dari mereka, saudara. 1, masih ayat yang kedua, ya, ini luar biasa. Sukacita mereka meluap. Maaf. Ini saya panggil istri saya dulu. Lus, maaf ya. Lus, ada orang, maaf. Ya, maaf. Ini anak-anak kami lagi sekolah karena guru. Ya. Saya ulangi, di dalam 3 kondisi yang begitu, saudara, sukacita mereka meluap. Coba bayangkan,
Ayo logikanya. Bisa nggak sih? Saya pertama belajar ayat ini. Ini kan saya pakai istilah pepatah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada istilah. Sudah jatuh ketimpa tangga. Pernah dengar itu? Ternyata tangganya tangga besi, bukan tangga kayu. Belum sempat bangun karena ketimpa tangga besi. Datang anjing rabies gigit. Maaf ya saya guys. Untuk menggambarkan mengalami berbagai pencobaan. Di dalam penderitaan yang berat. Dan mereka sangat miskin. Tapi sukacita mereka meluap, saudara. Aneh enggak? Ternyata kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka itu bukan penderitaannya, bukan kesulitannya, bukan masalahnya. Kasih karunia itu adalah mereka tetap bisa bersukacita, meluap lagi. Lalu kondisi kedua, hasil dari 3 hal yang tidak enak, masih ayat 2 kalimat terakhir berbunyi demikian. Namun mereka kaya di dalam kemurahan. Ada, kalau orang Jakarta bilang gila ini. Saudara, ayo kita keluarkan 3 kondisi dengan 2 hasil. Apa 3 kondisi itu? 1, mereka mengalami berbagai penderitaan. Dicobai dengan berat. Dalam keadaan sangat miskin. Maka hasilnya secara umum ya, paling tidak nangis atau ngeluh. Mana bisa bersyukur dalam kondisi seperti itu. Yang ketiga, biasanya kita murid-murid Tuhan Yesus suka ungkit-ungkit. Tuhan, masa Tuhan gak ingat saya ini kurang apa dengan keluarga saya untuk melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan tahu kami ini rajin doa pagi. Tuhan tahu bagaimana kami ini setia di dalam gereja ibadah pelayanan. Bahkan ada yang ngungkit gini. Tuhan, seandainya kalau gak ada oma kami, gereja itu gak berdiri loh. Karena gedung gereja itu tanahnya milik oma kami. Maaf, ini cuma cerita saja. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam kondisi yang seberat itu mereka tidak pernah mengeluh. Bahkan mereka sangat sukacita meluap. Dan mereka sangat berkemurahan. Kenapa bisa begitu? Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya lanjut dulu. Ayat 3. Oh, ini lebih keren lagi. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya itu. Ayat 3. Aku bersaksi. Nah, pertama saya belajar ini. Maaf ya. 2 Korintus 8 ya. Sekarang ayat 3. Saya pertama belajar ayat ini, saya tuh pikir, jangan-jangan Paulus ini cuma basa-basi atau menghibur orang. Karena kan gak mungkin. Nanti lihat ketidakmungkinan yang seharusnya terjadi dalam hidup mereka. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Loh, kemampuan apa? Mereka telah memberikan, ya, artinya berkorban menurut kemampuan mereka. Ayo saudara kita renungkan. Maka itu gereja kita harus berani. Maaf ya saudara, maaf. Kalau saudara dan saya tidak pernah mengalami kondisi seperti gereja-gereja di Makedonia, tapi kita pun bisa seperti mereka. Maaf, saya percaya kita akan kesulitan untuk mengkhotbahkan firman ini karena aneh. Nah, maaf ya, jangan tersinggung. Satu-satunya ayat di 2 Korintus 8, satu-satunya ayat dari begitu banyak ayat, satu perikop ini 15 ayat. 1 sampai ayat 15. Maaf. Nah, kalau saudara baru sadar, oh iya, berarti saudara seperti saya dulu. Ya, satu-satunya ayat yang sering dikhotbahkan dalam 2 Korintus 8 itu ayat 9.
Sampai ada lagu yang terkenal yang digubah oleh pendeta Insinyur Niko Nyotorarjo. Saya lupa lagunya kayak apa ya. Ayat 9 coba saya baca ya. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terkenal ya lagunya Pak Niko yang ini ya. Gimana ya lagunya? Coba. Saya pernah Papi lupa, Jeff. Ada yang ingat gak? Tolong. Saya lupa. Oke. Gimana? Gimana, Jeff? Aku jadi kaya. Nah, terima kasih. Ya, supaya aku jadi kaya. Seneng bukan? Tapi hari ini saudara dan saya harus bertobat. Jangan hanya mengkhotbahkan ayat 9. Kalau kita tidak tahu kondisi sesungguhnya gereja-gereja di Makedonia. Sehingga Tuhan mengingatkan Paulus untuk menyampaikan firman ini. Nanti kita akan bahas ayat 9-nya. Itu menarik. Bagian lain. Kalau selesai di sesi pertama ini, ya saya akan sampaikan. Tapi kalau tidak, di sesi kedua kita lanjutkan ya. Oke. Saya kembali ke ayat 3. 2 Korintus 8. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Oke lah. Tapi lihat kalimat berikut saudara. Koma. Ini yang saya nggak bisa ngerti. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Loh bagaimana? Oke, saya akan bahas yang ketiga, itu menarik. Mereka dalam kondisi sangat miskin. Enggak cuma miskin. Suatu malam saudara, saya lagi santai di sebuah pelayanan. Saya ngajak 5 orang anak saya. Tiba-tiba saya teringat ayat ini. Nah, dari mereka berlima, 2 itu guru. Yang 1 guru sejarah dari Cirebon. Anak-anak, papa ini lagi cari definisi loh. Apa sih definisinya miskin dan sangat miskin? Definisinya itu apa? Yang 4 jawab begini begitu. Kok nggak cocok? Akhirnya yang 1, kamu kok diam aja kenapa? Ya lagi mikir. Ya udah, kamu dapat oke. Begini jawabannya. Nah tolong ya, host Pak Brete Jeffrey Siwi kalau setuju coba tertawa. Begini definisi dari salah seorang anak saya. Miskin dan sangat miskin. Kalau miskin itu nggak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Bisa bayangkan nggak perbedaannya? Lagi sekali, miskin itu nggak punya apa-apa. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Beda nggak? Saudara, sejak itu saya mengerti kondisi gereja-gereja di Makedonia. Dicobai dengan berat, di dalam berbagai penderitaan, dalam kondisi sangat miskin. Mereka punya sukacita yang meluap dan mereka punya kemurahan. Bahkan mereka bisa memberi lebih dari kemampuannya. Nah, saya buka. Kalau konsep memberi itu hanya uang, maka kalau ada orang sangat miskin dan masih punya kemurahan, kaya dalam kemurahan, bahkan bisa memberi melampaui kemampuan, itu artinya pakai duitnya orang, ngutang. Karena melebihi kemampuan. Lalu gimana dong mereka? Kok bisa melebihi kemampuan? Saudara, ini hal yang luar biasa. Yang sungguh-sungguh ajaib, saya kagum. Ternyata begini. Nah, awal 80-an saudara, saya dapat kesempatan yang langka. Karena sampai hari ini saya belum pernah ketemu lagi. Saya diundang oleh beberapa gereja di Singapura tahun 80-an awal. Ya. Untuk membuat penginjilan yang judulnya No Jesus Evangelism. Bagaimana penginjilan tanpa nama Yesus? Kan gak mungkin. Karena Yesus itu sendiri Injil. Dengarkan. Saya datang. Saya kaget. Saudara. Jadi
Waktu itu Singapura baru mulai jadi negara maju. Ya, wah, makmur sekali mereka. Tapi Singapura itu Asia, tapi yang sudah seperti negara barat. Kalau Jepang beda. Jepang tetap Asia, walaupun kemajuannya seperti negara barat teknologinya, tapi tradisi Asianya kuat. Singapura sudah luntur, ya. Maka itu banyak orang-orang tua yang ditinggal sendiri. Apalagi Perdana Menteri dan pendiri Singapura, Lee Kuan Yew almarhum, itu punya konsep tidak boleh ada rumah jompo di Singapura. Loh, kenapa? Orang tua itu tanggung jawab anak-anak. Maka itu sampai hari ini gak ada rumah jompo. Dan Lee Kuan Yew memang tidak suka. Dan itu betul. Tapi sistem barat, kalau anak-anak sudah kerja, sudah besar, ini orang tua bagaimana? Nah, di situ saya melihat fakta. No Jesus evangelism. Jadi waktu mereka mengadakan penginjilan tidak menyebut nama Yesus sama sekali. Terus, nah, diajar begini oleh pemimpin-pemimpin mereka. Di Singapura bukan kayak Indonesia, rumah itu apartemen flat yang sampai puluhan lantai. Dan satu lantai tergantung, bisa banyak keluarga, banyak apa itu rumah-rumah kecil begitu. Nah, gereja Tuhan, murid-murid Yesus diajar. Cari data ya, cari data. Di apartemenmu satu lantai, itu ada berapa keluarga orang tua? Kamu catat. Nah, orang tua kalau sudah tua atau sakit, itu sulit untuk bisa belanja sendiri. Nah, kita sebagai gereja Tuhan datang ketok rumahnya. Ada yang perlu dibantu? Belanja apa? Nanti saya belanjakan. Wih, kaget bukan saudara? Nah, kalau ada cucian yang sudah lama nggak bisa nyuci, ayo saya bantu, saya cucikan. Rumahnya dibersihin, disedot, ya debunya apa saja, pokoknya begitu saudara. Bahkan mereka, anak-anak ini pasang iklan di lantai apartemen mereka. Barang siapa mau pergi ke negara mana, karena Singapura gak ada kata luar kota, cuma satu kota. Tapi bingung, punya anjing, punya kucing, punya ikan di akuarium, kan gak ada yang jaga. Dan itu kalau gaji orang mahal sekali. Nah, anak-anak Tuhan itu menawarkan jasa. Pergilah, nanti kami urus binatang peliharaanmu. Saudara, waktu saya ngelihat itu, wih, gak sedikit orang yang tertarik. Siapa Yesus? Percaya siapa Tuhan Yesus itu. Walaupun nama Yesus gak diberitakan. Tapi perbuatan yang nyata. Dan bukan duit loh. Mereka gak pakai duit. Karena di Singapura terjamin kok. Tapi pertolongan. Pulang dari sana saya mikir betul juga. Jadi kalau kita sangat miskin, kita dicobai dengan berat di dalam berbagai penderitaan. Saudara dan saya masih sehat, masih punya tangan, masih punya mulut, masih punya telinga, masih punya pikiran, masih punya mata. Artinya gunakan semua. Tangan untuk menolong orang, bersihkan rumah orang, mata untuk melihat siapa yang perlu ditolong, mulut untuk bersaksi, menghibur, menguatkan, telinga untuk dengar cerita orang, pikiran kita pakai, punya ide apa yang nolong orang-orang itu. Jadi nggak perlu duit. Maka itu mereka ditulis, aku bersaksi bahwa mereka itu sangat murah hati. Mereka memberi sesuai kemampuan mereka, bahkan bisa melampaui kemampuan mereka. Kalau duit, ya utang pastinya melampaui kemampuan. Tapi itu loh saudara. Sejak saya pulang dari Singapura itu hidup saya berubah. Melihat fakta, no Jesus evangelism. Dan itu luar biasa. Bisa toh kita berbagi seperti itu? Ya maaf. Pasti bisa. Maaf, ada telepon masuk, maaf. Pasti bisa kita berbagi seperti itu. Oke, ayat 4. Tadi ayat 3 ya, ayat 4. Dengan kerelaan sendiri. Enggak dipaksa. Ayat 4 ya, 2 Korintus 8. Dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami. Ini yang saya kagum.
Kenapa Paulus dengan timnya harus didesak dan diminta? Karena begini loh saudara, Paulus itu tahu keadaan mereka. Paulus tahu kondisi mereka. Mereka itu menderita, sangat miskin, mengalami berbagai pencobaan. Kok masih mau berbagi? Maka itu mereka meminta dan mendesak Paulus. Saya lanjutkan ayat 4. Supaya mereka juga, saya ulangi, supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Nah, kita ketemu kasih karunia di ayat 1 tadi toh. Saya ulangi ayat 1 supaya nggak lupa. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Dalam kondisi sangat miskin, mengalami berbagai penderitaan, dicobai dengan berat. Jadi aduh ngeri sekali. Tapi ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Roh Kudus tolong kami supaya mulai hari ini kami tidak sering mengeluh, tidak sering menggerutu, hidup kok susah, hidup berat. Kami bertobat dengan melihat fakta saudara kami di Makedonia yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dan kami sebagai hamba-hambamu, rekan sekerjamu, kami akan mengajarkan ini kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk mereka punya hati yang sama, untuk mendapat kasih karunia yang sama. Karena kasih karunia ini gak cuma untuk jemaat-jemaat di Makedonia, tapi untuk semua kami dalam nama Yesus. Saudara, maaf ada telepon lagi, maaf. Jadi ini doa yang kita harus sungguh-sungguh minta. Supaya bukan cuma kita, tapi jemaat pun kita ajar. Jelas ya, ini pengajaran yang luar biasa. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Coba. Mereka memberikan lebih banyak yang dari kami harapkan. Ingat loh, ini kesaksian Paulus. Kesaksian Paulus. Yang gak main-main. Mereka memberikan diri mereka. Nah ini loh, bukan uang, bukan materi. Mereka gak punya. Tapi diri mereka yang diberikan. Pertama-tama kepada Tuhan. Kemudian oleh karena kehendak Tuhan juga kepada kami. Jadi mereka memberikan diri mereka. Jadi bukan uang mereka, karena mereka nggak punya uang. Bukan harta mereka, tapi diri mereka. Maka itu bisa bersaksi, bisa menghibur orang. Maka itu saya katakan tadi, kalau saudara dan saya sedang nggak punya uang, saya sering berkata gini. Siapa yang setuju? Nah coba host mewakili ya, entah Pak Roni, entah Pak Jeffrey Siwi, atau siapa saja, saya nggak tahu yang ngikut siapa. Mewakili untuk menjawab begini. Siapa yang percaya dan tahu ada ayatnya di Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu sering nggak punya duit? Ya atau tidak? Nah sampai waktu dia harus bayar pajak untuk rumah ibadah, dia kan ATM-nya di Danau Galilea ngambil ikan. Maka itu gini, ini istilah saya. Terpujilah Tuhan kalau kita sering nggak punya duit, berarti kita sudah mirip Tuhan Yesus. Amin nggak? Loh, betul toh? Jadi kalau kita sering nggak punya duit, nggak apa-apa. Berarti kita sudah mirip-mirip Tuhan Yesus. Halo, ada orang nggak ini? Maka itu saudara, di dalam kondisi yang sangat miskin sekalipun, jangan mengeluh. Kita tetap bisa berbagi. Maka itu saya ulangi, maaf. Saya ulangi, satu, kita punya tangan. Ingat tadi di Singapura, no Jesus evangelism. Kita masih punya telinga. Jadi punya tangan untuk buat sesuatu di rumah orang atau menolong orang. Kita punya telinga untuk mendengar orang susah.
kita masih punya mata untuk melihat keadaan orang lain, kita masih punya mulut untuk bisa menghibur, menguatkan, memberi support kepada orang, kita masih punya pikiran, ide untuk buat sesuatu. Nah, izinkan saya memberi kesaksian yang terjadi dalam minggu ini. Bahkan yang satu kemarin, saudara, kemarin. Pelan-pelan. Ini kan dari Jumat. Hari Senin yang lalu, tiba-tiba di pintu pagar rumah kami ada kantong kresek. Nah, istri saya yang dapat ambil. Oh, ini pasti ada orang kasih. Dilihat tape. Wih, tape ubi, tape singkong. Itu kesukaan saya. Cuma istri saya juga tanya, ini siapa? Nggak tahu. Ada yang telepon kamu nggak? Bilang nggak ada. Siapa yang kasih tape ini? Oke ya. Ya udah, saya makan walaupun belum tahu siapa. Nggak lama ada orang telepon. Nah, bilang, Cik Luis, tadi saya ke rumah tapi kok nggak ada orang. Terus saya gantung, saya kasih tape. Oh iya, gitu. Oh, tahu sekarang siapa yang kasih. Tapi saya lupa telepon, saudara. Udah. Nah, hari Senin itu saya baru selesai rapat dengan guru-guru bagian kurikulum. Karena kan belum ada kepastian. Ya, tahun ajaran baru ini bagaimana? Khusus untuk SD. Kalau SMP, SMA sudah mulai gede, tapi SD ini, saudara. Akhirnya kami memutuskan dengan tim kurikulum, udah, lebih baik kita buat kurikulum baru yang online. Nah, untuk online itu mesti ada gambar-gambar ya, supaya anak-anak tertarik. Juga kami punya ide supaya guru orang tua pun mudah untuk mengakses. Jadi nggak sulit jadi tutornya. Supaya nggak dikit-dikit ke gurunya. Guru juga jadi sibuk. Ya tapi oke, akhirnya tim terbentuk. Nah, ada seorang guru kami yang ada di Makassar. Ya. Belum bisa balik ke sini. Ya udah. Terus kami kontak. Nah, ini orang ini jago, saudara. Buat gambar, buat kurikulum, nyusun dengan kata-kata yang bagus. Pokoknya matematika, fisika, semuanya ya. Itu matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semuanya itu pakai gambar-gambar yang menarik. Tapi dia bilang, kami perlu untuk laptop ini supaya lebih bagus. Oh ya udah. Nah, kira-kira berapa? Ya 4 jutaan lah, bilang begitu. Nah, saya bilang jangan yang murah-murah lah. Ini kan untuk jangka panjang supaya bagus. Nah, saya ngomong begitu itu bukan berarti saya sedang punya duit, enggak. Karena saya praktekkan firman ini. Ya udah, besoklah saya cari hari Selasa. Saudara, nah Selasa sore ya, guru ini bilang sekarang saya mau ke kota. Dia tinggalnya agak jauh dari kota Makassar. Saya mau cari laptop. Oke, silakan nanti beritahu ya berapa harganya. Nah, pas sore itu saya baru ingat telepon yang ngasih tape. Saya telepon, oh terima kasih, kirim tape enak sekali. Ya, nggak ada yang keras. Saya suka. Itu istrinya yang saya telepon, karena istrinya yang kirim. Tiba-tiba suaminya dengar, kok istrinya telepon saya. Tunggu. Nah, dia manggil saya, Papa. Pak, lagi perlu duit nggak? Saya tertawa ditanya itu. Mana ada orang hidup nggak perlu duit? Ya, enggak, maksudnya yang mendadak. Nah, saudara, itu Selasa. Oh iya, ada ini guru, saudaramu juga harus punya laptop untuk buat kurikulum lewat online di gini-gini. Oh iya, berapa harganya? Ya udah, nanti Pak tanya dulu. Saudara bayangkan, Senin saya ngambil keputusan harus beli laptop itu. Saya nggak tahu uang dari mana. Kok bisa urusan tape? Jadi dia telepon. Saya langsung telepon dia. Dia bilang ini 4.600.000 kok nggak salah. Saya bilang naikkan dikit. Sombong dikit lah, karena sudah nawari duit, bukan, maaf saya berkata. Wah, kalau naik bagus gini 7.300.000, enggak apa-apa. Saya langsung telepon lagi pada saudara itu. Aduh, harganya enggak 4 jutaan, enggak apa-apa. Yang bagus 7.300.000, enggak apa-apa. Saya kirim 7,5 juta. Bayangkan naik lagi. Langsung saya minta nomor rekeningnya. Detik itu pas dia sampai di toko itu, uangnya masuk. Bisa ngerti? Jadi berkat itu jangan tunggu punya duit dulu. Setuju nggak kalau ngomong ini? Ya toh, justru dalam kondisi apapun juga kita tetap jadi berkat yang luar biasa. Akhirnya dapat laptop itu, senang sekali.
Nggak taunya hari Rebo kemarin pemerintah memutuskan betul tahun ajaran baru mulai 13 Juli. Tetapi kemungkinan sekolah normal itu Desember. Lah terus 6 bulan ini ngapain? Nah ya mau nggak mau belajar online. Puji Tuhan. Tuhan sudah mulai dulu dengan kami sejak hari Seninnya. Keren nggak kalau Roh Kudus bekerja itu? Ya toh? Nah saksi kedua ini. Hari Selasa juga, ya, tiba-tiba ada seorang telepon saya. Ya dia bilang, sorry lo ya, kalau aku telepon ini bukan aku minta duit. Terus dia ngomongnya nggak enak lagi. Aku berani telepon kamu karena aku tahu kamu sering nggak punya duit. Jadi kalau aku telepon kamu nggak akan kasih. Ya puji Tuhan. Aku cuma ingin curhat aja keadaanku sekarang. Dia itu properti, ya, jual beli rumah. Tapi kondisi seperti ini saudara. Nah padahal ada beberapa hal yang dia jagakan dari usahanya itu. Tapi kondisi ini. Nah ya saya juga nggak akan bisa beri anaknya 2. Berarti keperluannya banyak dong. Saya nggak sanggup. Puji Tuhan dia ngerti. Ya saya cuma nasihati. Percayalah janji Tuhan. Oh betul saya percaya. Saya cuma ingin cerita. Akhirnya saya doakan. Ya itu hari Selasa. Kamis kemarin pagi. Ada satu keluarga konseling pranikah untuk anaknya. Lama sudah 1 jam lebih ngomong. Ternyata belum cukup. Nah terus dia bilang ini kemarin saudara kemarin. Ini orang cerita hari Selasa. Hari Rabu. Kemarin itu Kamis. Aduh Koden sorry ini. Kami masih jalan. Loh mau kemana? Nanti lanjutnya mau ke Surabaya. Oh iya urusan apa? Mau cari rumah. Untuk anak ini yang mau menikah itu. Oh hebat. Nah saya cuma ngomong aja. Berarti sudah cari dong. Udah lebih 15 rumah yang kami lihat. Ini hampir sebulan tiap weekend kami mesti dari Malang ke Surabaya. Oh ya saudara dengar saudara. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Untuk tanya. Kamu pernah hubungan siapa? Nah saya kenalkan orang ini. Ternyata yang mau cari rumah kenal dengan agen properti ini yang saya sebutkan. Loh. Sejak kapan dia jadi agen properti? Ya belum lama, setahun lebih lah, belum 2 tahun kok. Ya udah kasih aja nomornya. Kalau saya nggak taat, ya udah saya cuma ngomong masalah konseling pranikah. Tapi Roh Kudus sambungkan saya, bayangkan itu Rebo, ini Kamis. Saudara dengar ceritanya. Berangkatlah mereka ke Surabaya. Nggak tahu bagaimana mereka telepon saudara ini. Sore saudara, kira-kira jam 5-nya Nabire, saya dapat telepon dari mereka 2 tapi nggak bareng tentunya. Mereka kaget. Sampai yang cari rumah itu berkata, aduh kalau tahu begini, kita kontak Koden dari dulu-dulu ya. Kenapa begitu mereka ngelihat satu rumah dari agen ini, nggak sampai 30 menit rumah itu jadi. Padahal mereka sudah lihat 15-an lebih rumah, nggak ada yang cocok. Tapi begitu masuk rumah itu cocok, saya juga kaget, cepat sekali. Sampai agen properti bilang, ya loh, ini termasuk cepat loh, beli rumah nggak sampai 30 menit, betul nggak saudara? Beli sepatu sih oke, ini beli rumah. Akhirnya tahu, ya pasti dapat berkat dong, dapat komisi. Orang ini, nah tadi malam telepon lagi bilang, aduh, cara Tuhan itu luar biasa. Saudara lihat, bagaimana Tuhan pakai saya untuk jadi berkat? Bukan dari saya cuma menghubungkan saja. Nah itu kisah gereja-gereja yang ada di Makedonia. Jadi jangan alasan untuk kita nggak bisa jadi berkat dalam kondisi apapun juga. Keren ya kalau kita hidup seperti ini. Maka itu ayo saudara, kita lakukan sesuatu demi Injil. Karena kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Saya bacakan 2 Korintus. 1 Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-9. Bagaimana sikap Paulus di dalam pelayanan? Ya, ini luar biasa. 1 Korintus 9. Ya. Ayat yang ayat 15. Ya.
Mulai ayat yang ke-15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hakku. Padahal punya hak, tapi tidak mempergunakan. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik dan seru. Sungguh, nanti kita akan ketemu. Besok mati daripada apa? Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Nah ini titik-titiknya di ayat 16. Saudara. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka loh saudara. Kalau saudara masih punya terjemahan lama, terkutuklah aku jika aku nggak memberitakan Injil. Maka itu saudara, dalam hidup ini panggilan tertinggi kita bukan untuk khotbah, tapi panggilan tertinggi kita untuk kita bersaksi memberitakan Injil itu. Ingat dalam surat Timotius, Paulus berkata kepada Timotius, ingat ya anakku, beritakan firman itu dalam keadaan kondisi baik maupun tidak baik. Betul ya? Kenapa sampai ada firman seperti itu? Apalagi setelah kita baca bagaimana keadaan kondisi gereja-gereja Makedonia. Sangat tidak baik. Mengalami berbagai penderitaan. Dicobai dengan berat. Dan sangat miskin. Tapi sukacita mereka meluap. Hati mereka murah dalam memberi. Sampai melampaui kekuatan mereka. Dan hari ini kita tahu bagaimana cara mereka berbagi. Keren bukan? Maka itu saudara tidak ada alasan untuk kita tidak bersaksi. Saya lanjutkan 2 Korintus 8 ayat yang ke-6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, nah ini tim yang lain lagi, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih. Oh terima kasih Tuhan. Dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Berarti enggak hari itu aja, telah memulai. Ayo saudara, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tadi pagi saya dapat video dari salah satu keluarga anak kami yang ada di Lahat. Kaget saya, itu saya share. Nah, Pak Roni juga saya bagikan. Waktu saya share itu, jadi anak ini selama corona itu dalam seminggu pasti sekali minta papa mamanya, ayo mah bagi-bagi rezeki ayo. Anak ini baru kelas 1 SD, namanya Jeff. Nah pas kemarin bagi-bagi di video, ya apa yang bisa dibawa, khususnya masker. Naik mobil papanya mereka panggil, ada tukang beca, ada tukang parkir, apa sajalah pokoknya mereka lihat. Nah terus mereka ada doa juga. Nah saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga bisa mengajar anak-anak sejak kecil, itu bisa berbagi. Supaya mereka punya hati untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Maka itu ayat ini, kalimat ini penting. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu. Sebagaimana ia telah memulai. Jadi kalau Roh Kudus pernah mengajak saudara dan saya memulai pelayanan kasih, jangan stop. Ayo kita lanjutkan. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Stop dulu. Kaya apaan? Sangat miskin kok. Maka itu di sini kita belajar. Kaya nggak dihitung hanya dari materinya. Lagi sekali, kaya tidak dihitung dari materinya. Setuju ya? Kalau orang kaya materi, tapi pelit berbagi, maka orang itu bukan kaya di dalam kasih. Betul ya? Saya ulangi, maka sekarang ayat 7 ya, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya. Oke? Dalam iman. Nah, ini kekayaan. Ini yang bukan uang. Tolong dicatat. Dalam iman.
dalam perkataan, dalam pengetahuan. Ya, 3. Dalam kesungguhan untuk membantu. 4. Dalam kasih-Mu. 5. Terhadap kami. Enggak ada satupun unsur materi di dalam kata kaya di 2 Korintus 8 ayat 7. Enggak ada. Satu, kaya dalam iman. Masih ingat kisah perwira di Kapernaum? Kaya enggak imannya? Wih, luar biasa. Sampai Tuhan Yesus sendiri, nanti baca ya Lukas 7 ayat yang ke-10. Iman sebesar ini belum pernah kudapatkan sekalipun di antara orang Yahudi. Berarti dia bukan orang Yahudi, tapi dia kaya dalam iman. Coba kita bongkar dikit. Dia kan penjajah, jenderal lagi. Budaknya sakit keras hampir mati. Wih, ngeri. Bisa nggak suruh pulang digaji berapa, terus dia cari lagi budak lain? Gampang, dia penjajah, punya kuasa. Tapi lihat saudara-saudari dikasih Tuhan, dia kaya dalam iman. Dia dengar tentang siapa Tuhan Yesus. Dia berjuang cari Tuhan Yesus. Ingat, yang pertama yang disuruh orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi. Maka itu berkata, layak yang kau tolong sebab ia mengasihi bangsa kami, bangsa kita. Jadi orang Roma. Tapi begitu dekat disuruh orang lain lagi. Jangan masuk ke rumah. Aku nggak layak untuk menerima Tuhan Yesus. Itu keren. Saudara, sering kali kita mendengar khotbah Lukas 7 tentang iman perwira itu. Maaf, kita salah menggunakan iman itu. Karena rata-rata kalau kita sudah dengar khotbah pendeta tentang Lukas 7, 1-10. Oh Tuhan, terima kasih, imanku bangkit setelah dengar khotbah ini. Aku beriman, mamaku sembuh, anakku sembuh, menantuku sembuh, cucuku sembuh, anakku sembuh. Untuk aku, keluargaku. Bahkan tidak sedikit ada orang Kristen mengimani, anjingku sembuh Tuhan, kucingku sembuh. Karena anjingnya harganya mahal, sakit itu. Maaf. Hari ini iman kita harus berubah. Kaya di dalam iman. Perwira itu bukan untuk anggota keluarganya, tapi untuk orang lain yang gak ada hubungan darah sama sekali. Kapan iman kita yang kaya, kekayaan iman kita bagikan untuk orang-orang lain? Perhatikan ini. Ayo hamba-hamba Tuhan, kita mengajar jemaat jangan egois. Jangan hanya mikir aku, keluargaku. Ya, saya ulang ayat 7 ini penting sekali. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Satu, kaya dalam iman. Sudah? Kapan terakhir iman kita yang kaya dinikmati oleh orang lain dalam hidup ini? Jawab sendiri. Yang kedua, kaya dalam perkataan. Maaf ya, jangan diterjemahkan cerewet. Awas itu. Bukan. Kaya dalam kaya dalam perkataan. Berita tentang Yesus, keselamatan, pengampunan, pertobatan. Kaya kita dalam perkataan. Kita bagikan kepada banyak orang. Betul? Yang ketiga, kaya mana tadi? Dalam pengetahuan. Ya, artinya hikmat, ada knowledge. Ayo kita pakai kekayaan pengetahuan kita untuk memberkati banyak orang. Saudara, Rabu kemarin dulu. Ya, tanggal 2 Juni itu hari apa ya? Selasa, maaf. Ya. Salah satu anak kami, ya saya ketemu dia waktu dia lulus SMA di Jogja. Kaget, saya lihat anak ini pelayanan mengajar anak-anak miskin di Kalicode, ingat ya? Yang bekas tempat pelayanan Romo Mangun, Kalicode. Begitu saya lihat anak ini rendah hati, halus, dari Pati, laki namanya Puput. Ya. Begitu saya lihat itu dia rajin ngajar. Saya tanya dia, kamu mau lanjut kuliah enggak? Oh mau sekali Pak, tapi maaf ibu saya enggak sanggup biayai. Akhirnya dia enggak punya papa. Hari itu juga saya peluk dia. Saya bilang mulai hari ini kamu panggil saya papa ya. Sejak hari itu sampai hari ini dia panggil saya papa.
Jadi kamu mau kuliah? Iya. Masuk ke guruan ya? Justru itu saya mau. Tapi kalau kamu lulus mau nggak jadi guru ke Nabire? Sebab papa punya sekolah di sini, di Nabire. Lengkap cerita, lulus dia kembali, dia ke Nabire ngajar. Nah, pertama kali dia naik pesawat yaitu dari Jakarta ke Nabire, saudara. Wah, itu kisahnya lucu. Kemarin ada 2 orang anak saya yang ikut ngantar Puput ini pertama kali naik pesawat. Lucu sekali, saya nggak sempat ngantar. Udah selesai check in, bagasi dia sudah masuk. Nah, lagi santai-santai kami cerita. Tiba-tiba dia itu kaget. Pak, koper saya di mana? Karena saya lihat wajahnya panik, saya juga jadi panik. Loh, tadi kamu taruh mana? Loh, ada apa saja di koper itu? Ya semua barang-barang saya. Aduh, saudara tahu nggak? Yang satu namanya Naldo Ginting bilang, barangmu sudah masuk ke bagasi. Loh, terus saya ambil di mana? Karena dia kan gak pernah naik pesawat. Saya jadi kok tertawa. Kenapa saya jadi panik juga? Habis ternyata bukan tas tanteng yang ditanya, tas kopernya itu. Lucu. Jadi kemarin ini saya balik lagi. Nah, akhirnya saudara tanggal 2 ujian. Saya berdoa untuk dia. Dia doa gini, tuh Pak doakan supaya lulus. Enggak, Papa tidak mau kamu didoakan supaya lulus. Enggak mau. Loh, doa untuk apa? Supaya kamu menguasai penemuanmu itu. Dokter, saudara. Dia dapat beasiswa ngambil S3 di Jepang. Saudara dengar cerita ini. Jadi waktu dia lulus S1, ngajar di Nabire. Saya lihat anak ini hebat sekali. Setelah sekian tahun, 5 tahun atau 6 tahun saya lupa. Saya tawari lagi. Kamu ngambil S2 enggak? Betul Pak, betul. Dia ngambil S2 di Hasanuddin. Ya, dapat beasiswa. Apa penelitiannya? Waktu itu ada bencana tanah longsor besar di Wasior. Wasior itu kota kecil antara Nabire dengan Manokwari. Ratusan korban meninggal. Karena di gunung itu seperti ada bendungan, toto jebol, saudara. Tanpa tanda-tanda. Wah, air itu ratusan yang mati, saudara. Nah, ketika anak ini melihat itu, dia masih SMA itu. Dia menemukan ide. Penanganan sulit. Karena daerah remote area, kapal jalan darat nggak ada, pesawat nggak ada lapangan terbang, cuma ada kapal. Gimana korban supaya nggak banyak? Nah, ringkas cerita gara-gara banjir bandang itu, dia S2-nya menemukan alat, ya nggak perlu dokter datang duluan, tapi alat ini sudah ada di beberapa tempat. Begitu kondisi korban. Dia pakai alat itu ya diletakkan tadi tangan apa seperti apa itu denyut meter tensimeter itu. Maka di alat itu dokter di rumah sakit terdekat langsung tahu tekanan darah berapa, kondisinya bagaimana semuanya itu. Nah, itu dosennya melihat di Unhas. Ditawari untuk ke Jepang S3-nya ini. Hari Selasa ujian disertasi 7 profesor nguji dia. Hari Rebo saya dapat berita dari kampusnya. Dia lulus dengan nilai bagus, saudara. Dan lebih saya heran. Harusnya 4 tahun dia. Ternyata dia baru 1 tahun 8 bulan. Maka di kampus itu sejarah baru. Mahasiswa S3 tercepat. Asing lagi dan dari Indonesia. Wah, waktu saya dapat berita itu saya ikut bangga. Kalau saya nggak taat, ngambil dia dari Jogja untuk muliakan S1, S2 di Hasanuddin, S3. Nanti September dia wisuda. Saya berharap sudah terbuka semua. Saya bilang, Bud, Papa berusaha. Kalau terbuka, aduh Pak, seneng kalau Papa bisa hadir wisuda saya. Nah, itulah cara bagaimana kita jadi berkat. Betul, buat banyak orang dalam hidup ini. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan. Kalau dia lulus, maka dia doktor ke-7 yang lulus dari hidup saya. S3 ke-7. Saudara, ini luar biasa. Belum selesai. Kaya dalam hal apa lagi? Kaya dalam hal sebentar. Ayat 7 ya. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan dan dalam kesungguhan untuk membantu. Jadi cuma sikap hati saja dalam kesungguhan untuk membantu.
Belum selesai. Ayat 7 juga. Dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Coba saudara pegang Alkitab, baca sama-sama kalimat terakhir ini. Baca kalimat ayat 7. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ingat loh kondisi mereka dicobai dengan berat di dalam berbagai penderitaan dan kondisi sangat miskin. Ternyata mereka itu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dan ini yang dunia butuhkan. Saya akan akhiri untuk sesi 1 ini dengan Amsal 3, 27 dan 28. Ya. Inilah pelayanan kasih. Nah sekarang ini kalau kita punya. Tadi di 2 Korintus 8 kalau kita nggak punya. Bahkan kondisi sangat miskin. Ya. Amsal 3 ayat 27. Kalau kita punya sekarang. Judulnya sama. Anjuran untuk berbuat baik. Sebenarnya terjemahan yang betul begini. Anjuran untuk berbagi kasih. Berbagi Injil. Ya. Anjurannya bagaimana? 2 ayat ini. Saya ganti terjemahannya yang tepat. Kalau saudara baca di Alkitab saudara ada terjemahan yang ganjal, yang gak enak. Begini ya. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Di sini ditulis janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kan gak enak kalau daripada. Saudara, ayo. Kita ini, kalau ya katakan amin. Kita ini selalu kelimpahan kebaikan dari Tuhan. Betul atau tidak? Saya ulang, kita ini kelimpahan saudara kebaikan dari Tuhan melimpah atas hidup kita. Nah begitu kita sangat dilimpahi kebaikan dari Tuhan. Inilah kasih karunia. Maka kalau kita ketemu orang-orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Lihat kalimat terakhir ayat 27. Ya, jangan tahan. Kalau ada orang-orang yang berhak untuk terima kebaikan kita, jangan ditahan. Padahal kita mampu melakukannya. Nah beda bukan? Tadi 2 Korintus 8 kalau kita nggak mampu, sedang habis-habisan, sudah mengalami berbagai penderitaan, mengalami pencobaan berat, kondisi sangat miskin, nggak punya apa-apa, apa-apa nggak punya. Tapi kalau Amsal 3 kita sedang punya kebaikan Tuhan, jangan tahan. Ya, saya ulangi lagi 27. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Betul ya? Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Oke, apa ngomongnya? Pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi. Saudara, inilah orang pelit itu. Apalagi kalau besoknya orang Jawa. Ngerti nggak maksudnya? Kembalilah, besok akan kuberi. Karena besoknya orang Jawa itu nggak pernah ketemu. Besok terus begitu. Betul ya? Nah, lihat kalimat terakhir. Lihat kalimat terakhir ayat 28. Sedangkan yang diminta ada pada kita. Maka itu jahat saudara. Kalau ada orang lapar, ada orang yang perlu dan kita punya, jangan berkata besok balik ya, jangan. Saudara, anak-anak saya heran, istri saya juga heran. Justru selama di lockdown ini saudara, saya itu dapat berkat yang luar biasa. Dan selama saya jadi hamba Tuhan, belum pernah saya bisa berbagi sebanyak ini. Justru waktu saya dapat berkat di lockdown ini, Pak Roni itu jadi saksi.
Ini kan aneh. Saya tidak pelayanan seperti yang biasa. Tapi berkat Tuhan melimpah luar biasa. Anak saya kan kerja di bank juga, di Nabire ini. Dia kaget, Pap, ini kalau aku lihat uang keluar masuk Papa jauh lebih banyak waktu Papa diam di Nabire ini. Justru itu Papa juga heran. Serius saudara. Anak saya ngecek itu, dia sampai heran. Maka itu saudara, jangan takut untuk berbagi, jangan takut untuk memberi. Luar biasa bukan? Ayo kita praktekkan firman ini. Sungguh Tuhan ingin kita kaya. Ya. Maaf, ini ada gangguan. Bentar ya. Oh, kenapa ini, Jeff? Oke. Oh iya, nyambung lagi. Nyambung lagi. Oke, maaf ya. Sebentar lagi selesai. Ya. Jadi saudara, ayo mulai hari ini jangan kita takut untuk berbagi. Katakan amin. Ayo kita melakukan firman Tuhan. Amin. Tunjukkan kemurahan dan kasih karunia Injil Yesus kepada banyak orang dengan cara kita nggak pelit. Jadi ingat, kita berbagi nggak cuma dengan materi, dengan uang, tapi macam-macam. Kaya dalam perkataan, kaya dalam iman, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam berbuat apa saja. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka kalau kita jadi pelaku firman, dunia akan melihat dan memuliakan Tuhan Yesus.